Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bab 2 tentang teori penawaran. Kelompok kami yaitu Dina Fauziah, Erni Febriani, dan Fitriani. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Dr. Andes Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CFRM, CH, CT, CHT, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Bab 2 itu ada penawaran, hukum penawaran, kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran, penawaran individual, dan penawaran pasar. A. Itu ada penawaran, hukum penawaran. Hukum penawaran secara sederhana, hukum penawaran berbunyi, jika harga jual barang per unit naik, jumlah barang yang turun, jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Pengertian penawaran menurut Samuelson tahun 1996 adalah sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran oleh produsen, yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain sejenis, biaya produksi, teknologi, pajak, iklim, dan tujuan produksi. Kurva penawaran merupakan jumlah yang produsen bersedia menjual dengan harga yang akan diterimanya di pasar, dengan mempertahankan setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran agar tetap. Jadi, kurva penawaran merupakan hubungan antara jumlah penawaran dan harga jika ditulis dalam suatu persamaan seperti berikut. QS sama dengan QSP. Ini adalah contoh kurva penawaran. Kurva penawaran pada gambar berikut naik. Kemiringannya dengan kata lain, semakin tinggi harga barang perusahaan, akan semakin mampu bersedia memproduksi barang untuk dijual. Secara simetris, persamaan fungsi penawaran juga dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan min A plus BP, keterangan Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. A konstanta, B koefisien garis slope atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan, C harga per unit. Bila diketahui persamaan fungsi penawaran, P sama dengan min 10 plus 0,20 Q. Bagaimanakah kurva penawaran yang dibuat? Ini adalah schedule penawaran barang. Bila Q sama dengan 0, P-nya itu min 10, Q-nya 10, P-nya minus 8, Q-nya 20, P-nya min 6, Q30, P-nya itu min 4, Q40, P-nya minus 2, Q-nya 50, dan P-nya adalah 0. Analisisnya, pada barang terjadi sebanyak 50 unit. Terjadi bila P sama dengan 0, pada saat harga jual per unit sebesar min 10, produsen tidak mau menjual barang di pasar karena faktor kerugian yang diperoleh. C. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran hanya akan terjadi bila yang berubah harga yang lainnya ceteris paribus. Penawaran dapat tetap atau akan turun bila terjadi ongkos produksi lebih besar dari kenaikan harga atau sebalikannya. Berikut gambar kurva penawaran. Contohnya. Di penawaran individual dan penawaran pasar. Seperti halnya terjadi pada permintaan barang secara individual dan permintaan pasar yang telah dibicarakan di depan, maka dalam penawaran pun juga terjadi hal serupa, yaitu peristiwa penawaran individual dari penawaran pasar. Artinya, penawaran seluruh barang yang telah terjual kepada para pembeli atau sejumlah barang yang disediakan atau ditawarkan. Pertanyaan dari Cynthia dari kelas 01 SAKP 006. Jelaskan mengenai hukum penawaran dan berikan contoh penerapan secara langsung. Saya akan langsung menjawab.
Hukum penawaran adalah teori yang berhubungan dengan penawaran, yang menyatakan bahwa jika harga barang per unit naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Dan jika harga barang per unit turun, jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Contohnya, seandainya ada sebuah toko kue yang menjual brownies yang paling enak, sehingga banyak yang membeli. Tapi tiba-tiba harga brownies itu naik 2 kali lipat harganya. Sehingga kue tersebut tidak laku karena harganya yang terlalu mahal. Contoh hukum penawarannya adalah ketika kue brownies tersebut tidak laku, pemilik toko akan menurunkan harganya, namun dengan jumlah barang yang sedikit untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Ayu. Mengapa iklim dan tujuan produksi mempengaruhi penawaran? Contohnya itu kayak iklim. Untuk petani, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen, sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Misalnya produksi itu ketika penjualan beras peramalkan harga beras akan meningkat. Di masa depan mereka akan mengurangi persediaan beras dan menyimpannya untuk dijual. Saat harga tinggi, hal ini membuat penawaran beras di masa sekarang mengalami masa penurunan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.